Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali berjumpa dalam rangkaian kajian yang sudah kita jalani di beberapa waktu belakangan ini mengkaji kitab Ma'alimut Tauhid, ya, kitab kecil yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin yang meringkaskan bagi kita semua apa hakikat tauhid, ya, apa saja yang perlu kita tahu yang berkaitan dengan at-tauhid. Dan pada malam ini, insyaallah kita akan selesaikan pembahasan buku ini dan sedikit ingin Anda tambahkan dari referensi yang lain tentang fawaid atau thimarut tauhid wa fawaiduhu, ya, yaitu buah-buah yang dipetik dari orang-orang yang mentauhidkan Allah, ya, dan apa saja manfaat tauhid bagi seseorang, ya. Apa buahnya, apa manfaatnya seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang dapat dia raih, ya, di dunia dan di akhirat. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini yang oleh Syekh di sini disebutkan di Al-Mas'alah As-Sadisah, ya, poin yang keenam dari jajaran poin-poin yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Bismillah, kita mulai. Kata beliau, Thimarut tauhidi wa fawaidu. Ya, buah dari tauhid dan manfaat-manfaatnya. Walit tauhidi thimarun, ya, ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu karena satu poin sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tapi kita ulang, ya, agar ya, lebih sempurna. Kalau dipotong-potong karena rasa kurang baik. Jadi sedikit kita ulang bahwasanya lit tauhid, kata Syekh, bahwasanya tauhid itu memiliki buah yang sangat banyak yang tidak bisa dihitung, memiliki faedah-faedah yang sangat banyak sekali dan juga tidak bisa dihitung. Buah dan faedahnya banyak sekali. Maksudnya buah, apa yang akan dilahirkan, apa yang akan dihasilkan, itu yang dimaksud buah, dan apa manfaatnya. Buah sama manfaat itu tidak sama. Ya. Buah itu yang dilahirkan, yang tadinya ada atau tadinya tidak ada jadi ada. Lalu manfaat, manfaat itu apa? Apa yang dia raih saat dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini bahwasanya keduanya itu banyaknya tidak dapat dihitung. Wandur, ya, kata beliau, isyaratun ila dzalika qauluhu fi qaulihi ta'ala. Dan coba kalau mau dilihat, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Ibrahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama'." Ya, alam tara, tidaklah kalian melihat permisalan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kalimat thayyibah, ya, yaitu kalimat thayyibah apa sudah kita bahas di pertemuan yang lalu-lalu, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kasyajaratin thayyibah, itu sama seperti pohon yang baik. Asluha sabit, ya, akarnya menancap di muka bumi ini, wa far'uha fis sama, dan cabangnya ada di atas langit. Tu'ti ukulaha kullahinin, dan dia menghasilkan buah-buahan di setiap waktu tanpa ada musimnya. Terus-terusan ada. Ai thimaruha wa fawaiduha, yaitu kalimat tauhid atau tauhid itu menghasilkan banyak manfaat dan buah-buah hasil-hasil yang sangat banyak bagi orang yang menjalaninya. Bagi orang yang berpegang teguh kepada tauhid itu sendiri. Fawaidut tauhid wa thimaruhu 'alal 'abdi fi dunyahu wa akhrahu la hadda laha wa la hasr. Bahwasanya tauhid itu bagi dunia dan akhirat seorang hamba itu tidak bisa dihitung betapa dahsyat dan betapa banyaknya untungnya, betapa banyaknya hasilnya. Bal naqulu qawlan kulliyan. Namun kita sekarang mau, ya, menyebutkan beberapa poin yang mana poin ini akan memperjelas apa saja buah dari tauhid dan apa saja manfaatnya. Yang pertama, kata Syekh di sini, inna kulla khairin yanaluhu al-'abdu fid dunya wal akhirah.
wa kulla syarrin yanju minhu al-'abdu fid dunya wal akhirah wa huwa min thimarit tauhid wa atharun min atharihi. Lihat di sini. Ya, ini beliau ngomong dimulai dari yang luas dulu. Dibahas yang luas dulu sama beliau. Sebelum bahas yang rinci-rinci, sebelum bahas yang apa namanya khusus-khusus. Secara umum kata beliau, seluruh kebaikan yang didapati oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang seorang hamba sama Allah diselamatkan darinya di dunia dan di akhirat itu adalah hasil dari tauhidnya dia. Seluruh kebaikan yang didambakan oleh seorang hamba dan yang didapatkan oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang Allah selamatkan seorang hamba darinya di dunia dan di akhirat itu hasil dari tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Buah dari tauhidnya, manfaat dari tauhidnya, bekas dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dakhalna fi syai'in min at-tafasil. Tapi kalau kita mau masuk ke dalam, memperjelas lebih dalam lagi, ya tentang buah dari tauhid itu sendiri dan bekas dan dampak dari tauhid itu sendiri, fa inna min a'dhami thimarit tauhid wa atharihi annahu yusahhihul a'mala wa yuzakkiha. Kalau kita mau bahas lebih tajam lagi, lebih kerucut lagi bahwasanya tauhid itu ya salah satu faedahnya yang sangat besar bagi seorang hamba yaitu mengsohehkan amalan-amalan kita dan mensucikan amalan-amalan kita. Kata Syekh, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah saat amalan-amalan itu dilakukan oleh seorang hamba, amalan sebaik apapun itu, jika tidak disanding sama tauhid, maka kata Syekh di sini, la tuqbal minhu. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah. Jadi mau kita jungkir balik beramal sedahsyat apa, ternyata kita tidak mentauhidkan Allah, tidak beriman kepada Allah, syirik, kufur kepada Allah, amalannya tidak ada gunanya. Makanya di poin yang pertama ini dibilang bahwasanya kalau kita mau bahas lebih rinci lagi, lebih agak sedikit ke dalam, bahwasanya tauhid ini manfaatnya sangat dahsyat. Salah satunya apa? Yusahhihul amal wa yuzakkiha. Dia itu membenarkan amalan seseorang, mengesahkan amalan seseorang, ya, bukan hanya membenarkan tapi mengesahkan amalan seseorang dan membersihkan amalan orang itu. Yang mana orang yang tidak mendatangkan tauhid ini dalam amalnya, amalnya dengan kata lain tidak dibangun di atas tauhid, maka amalannya tidak ada gunanya. Fahuwa lil a'mali, maka kata Syekh di sini bahwasanya tauhid itu bagi amalan seorang hamba itu sama seperti pondasi bagi bangunan. Wakal usuli fil asjar, dan juga seperti akar di pohon. Nggak ada akarnya ya sudah mati pohonnya. Sekarang kita korek itu pohon, angkat pohonnya sebentar, potong akarnya terus kita tancepin lagi lah itu. Hidup nggak kira-kira pohonnya? Nggak kira hidup karena yang nyari makanan di tanah, yang nyerap airnya dan seterusnya itu akarnya sama. Kalau sudah amalan seseorang dibangun bukan di atas tauhid, sama seperti pohon yang dibangun di atas, yaitu bukan di atas akarnya. Atau suatu bangunan yang tidak punya fondasi. Hancur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha." Barang siapa yang berharap akhirat dan dia berusaha untuk menggapai akhiratnya dengan baik, wahwa mu'minun, dan dia beriman. Lihat, dikaitkan dengan iman. Saat seseorang mentauhidkan Allah, beriman kepada Allah, meyakini ketuhanannya Allah, menjauhkan kesyirikan, faulaika kana sa'yuhum masykur, maka mereka lah yang usahanya itu sama Allah disyukuri. Maksudnya apa? Ya usahanya itu sama Allah diterima. Begitu juga dalam surat yang lain, dalam surat An-Nahl ayat 97, Allah SWT berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Begitu juga kata Allah SWT, barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan wanita, dibangun amal solehnya, wa huwa mu'minun, di atas keimanannya, di atas tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan hidupkan dia dengan hidup yang thayyibah, yang baik. Nah, cukup itu di dunia baik nih. Di akhirat gimana? Walanajziyannahum ajrahum. Kami akan ya sempurnakan, kami akan balas kata Allah Subhanahu wa taala ya bagi mereka
pahala-pahala mereka biasa dimakan ya malu dengan sebaik-baik atas apa yang sudah mereka amalkan di atas muka bumi ini. Bangun amal soleh di atas keimanan. Amal soleh dibangun di atas tauhid. Ya, bukan hanya beramal, tapi pondasinya tidak ada. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh di sini, "Fattauhidu huwa alladhi yusahhihul a'mal wa yuzakkiha." Tauhid itulah yang mengesahkan amalan-amalan seseorang hamba, begitu juga tauhidlah yang mensucikan dan membersihkan amalan-amalan tersebut. Walau kana indal insani minal a'mali syai'al katsir wal adadul wafir, fa innaha la tuqbal minhu illa idza kanat qa'imatan 'ala tauhid. Jadi musuh banyak apa kata Syekh di sini? Amalan-amalan seorang hamba, namun amalannya tidak dibangun di atas tauhid, maka amalannya itu tidak akan diterima kecuali dia bangun amalannya di atas tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Diperjelas lagi oleh beliau dengan surat At-Taubah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih." Jelas sekali di sini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa atau tidaklah melarang mereka dari diterimanya amalan mereka itu, dari diterimanya nafkah-nafkah mereka itu, kecuali karena mereka itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Tidak mentauhidkan Allah, berbuat syirik kepada Allah, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, mau sebanyak apa amalnya akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 5, "Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Barang siapa yang kufur terhadap Allah, terhadap keimanan kepada Allah ini, maka amalannya gugur, tidak ada gunanya. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 65, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta ya la yahbatanna 'amaluk." Kami telah wahyukan kepadamu dan kepada yang sebelummu dari nabi-nabi yang datang sebelummu, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk, amalanmu akan gugur semua, wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. At-tauhidu yusahhihul amal. Maka sangat jelas kata Syekh di sini, tauhidlah yang mengesahkan amalan-amalan kita. Wala tasihhu illa bihi. Dan tidaklah amalan seseorang itu sah melainkan dia telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama yang sangat penting dan yang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan sekali jika kita sudah banting tulang beramal, sudah capek babak belur, ternyata amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata apa yang sudah kita buat, apa yang sama kita selama ini diharapkan itu bisa mengantarkan kita ke surga, ternyata semuanya gugur di hadapan Allah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sesuatu yang mengerikan di mana di hari itu kita tidak bisa memperbaiki apa-apa. Kelak di hari kiamat tidak bisa yang ada yang mau saya bilang ke Allah, ya Allah saya mau beramal, ya Allah, tidak ada. Di hari kiamat tidak ada itu. Sekarang waktunya beramal, sekarang waktunya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita semua akan menuai hasilnya. Yang selanjutnya para jamaah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh di sini, "Wat tauhidu sababul falah war rif'ah fid dunya wal akhirah." Tauhid itu adalah sebab kesejahteraan dan kemuliaan atau tingginya kedudukan seseorang di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 5, "Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka lah orang-orang mentauhidkan Allah itu hakikatnya mereka lah yang ada di atas petunjuk Allah dan merekalah nanti yang akan sejahtera. Ya. Maka orang-orang yang mentauhidkan Allah, hum ahlul ihtida. Yang pertama mereka adalah orang yang sama Allah dikasih petunjuk, berjalan di atas petunjuk Allah. Wa ahlul falah. Dan mereka adalah ahlul falah. Ya, orang-orang yang falah. Apa artinya falah? Kalau kita bilang mungkin sejahtera. Tapi disebutkan di sini, wal falahu hiya a'zamu kalimatin qilat fihiya zatil khairi. Al-falah itu maksudnya adalah kalimat yang mungkin paling tinggi, kalimat yang sudah teratas yang melambangkan tentang kekuasaan atau kepemilikan seseorang atas satu kebaikan. Saat seseorang sama Allah sudah dikasih kebaikan, punya seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat, itu artinya sejahtera. Ya. Jadi kata Allah, "Faulaika humul muflihun," itu mereka lah orang sejahtera ya ini. Saat dia sama Allah sudah betul-betul dikasih seluruh kebaikan. Dia sudah miliki kebaikan semua itu.
Fal muflihu, maka orang-orang yang sejahtera itu, huwa man haza khairat dunia wal akhirah. Maka orang yang sejahtera, hakikatnya adalah orang-orang yang memiliki, ya sudah megang kebaikan di dunia dan di akhirat. Wala yuhazul khairu wala yudfaru biha wala fid dunya wal akhirah illa bit tauhid lillahi wa ikhlasid dini lahu. Maka tidak dikatakan seseorang memiliki kebaikan, diberi kebaikan. Ya, tidak dikatakan seseorang itu menang, ya, sejahtera di dunia dan di akhirat, melainkan dia membawa yang namanya tauhid selama hidupnya. Dia bawa itu ikhlas beragama kepada Allah secara atau selama hidupnya. Ya secara sempurna, secara baik. Selama hidupnya dia mendatangkan itu nanti di hadapan Allah. Mereka lah yang oleh Allah SWT akan dijadikan orang-orang yang sejahtera. Min thimarit tauhid. Begitu juga kata Syekh di sini. Dari buah-buah tauhid seseorang kepada Allah adalah annahu sababun lil fawzi bi karamatillahi azza wa jalla wa jannatihi wa sababun lin najati min adabillahi wa sakhatihi. Bahwasanya tauhid itu adalah sebab oleh Allah Subhanahu wa taala hamba itu meraih kemenangan. Kemenangan apa? Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang mana berujung di akhirat nanti orang itu akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulianya seseorang saat dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasababun lin najati min adabillah, dan tauhid ini adalah sebab seseorang diselamatkan dari adab Allah dan murka Allah. Kita lihat dalam Al-Quran banyak sekali kisah-kisah bagaimana Allah SWT mengadab umat-umat terdahulu yang tidak mau mentauhidkan Allah. Umat-umat terdahulu yang membangkang, melakukan kesyirikan dengan segala macamnya. Sama Allah diazab. Adapun orang-orang yang beriman pada waktu itu, sama Allah diselamatkan dari azab, tidak ikut diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Hud, kaumnya Nabi Soleh, kaumnya Nabi Lut, kaumnya dan nabi-nabi yang lain, ya banyak kisahnya dalam Al-Quran diselamatin sama Allah Subhanahu wa taala. Saat azab turun, azabnya kena kepada yang membangkang. Begitu juga Nabi Lut sama Allah disuruh keluar dari kampungnya, diselamatkan malam hari, keluar sana, selamatkan diri. Ya besok kampungnya mau diazab, ya selamat. Itulah akhir yang indah bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah. Sama Allah dikasih keselamatan, dijauhkan dari azab, dan dijauhkan dari murka Allah. Siapa yang tidak mau? Kita semua mau. Dan nanti lebih dahsyat lagi di akhirat sama Allah dimasukkan surga. Di dunia sama Allah dijaga, di dunia sama Allah dimuliakan, di akhirat sama Allah juga dimuliakan dengan surganya. Faman laqiyallaha muwahhidan dakhalal jannah. Orang siapa yang berjumpa dengan Allah kelak, dia bawa tauhid ini dalam dalam hal dia mentauhidkan Allah, dia meninggal dunia dalam keadaan dia mentauhidkan Allah, maka dia akan masuk surga. Wa man laqiyallaha wal iyadu billah. Ya naudzubillah, barang siapa yang berjumpa dengan Allah nanti musyrikan, dalam keadaan, dalam hal dia sedang berbuat syirik kepada Allah, belum sempat tobat, meninggal dunia, katanya Syekh di sini dakhalan nar, dan ini dibangun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sama bunyinya. Orang siapa yang berjumpa dengan Allah, ya bawa tauhid, la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Dan sebaliknya orang-orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sempat taubat, tidak diampuni dosanya sama Allah, dakhalan nar wa khullida fiha abadal abad. Dia akan masuk neraka, ya siapa-siapa yang tidak tobat kepada Allah, mati dari kesyirikan, dia akan masuk neraka selamanya. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi." Allah Subhanahu wa taala tidak akan maafkan, tidak akan ampuni dosa orang hamba yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah akan maafkan, akan ampuni dosa-dosa yang lain, dan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya dosa itu berada di bawah kehendak Allah. Kalau sama Allah mau diampuni, Allah ampuni. Kalau Allah tidak mau ampuni, Allah tidak ampuni. Adapun syirik, Allah tidak akan mengampuni dosanya selama hamba tersebut tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fattauhidu min atharihi wa thimarihi al-fawzu bil jannah. Maka dari salah satu yang buah dan dampak, faedah, manfaat dari orang-orang yang mentauhidkan Allah adalah mereka yang akan menang kelak di akhirat. Sebab Allah akan dimasukkan surganya.
dan dia akan selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana muhaqqiqan litauhid, dan ini kita kembali ke buku yang selanjutnya, yang sebelumnya, sebelum buku ini, ya kita jelaskan bahwasanya orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam, atau ada yang bilang tiga macam. Ada yang ada yang masuk surga langsung tanpa hisab, itu ada dua, dan ada yang harus mampir ke neraka dulu. Yang pertama namanya Sabiqun bil khairat, ini yang paling tinggi, yaitu orang-orang yang memenuhi, melengkapi tauhidnya, yaitu dia mentauhidkan Allah, melakukan yang Allah wajibkan, lalu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, atau orang ini menambah itu dengan yang sunnah-sunnah juga. Ini yang pertama, kedudukannya paling tinggi, namanya Sabiqun bil khairat. Ya, sudah kita bahas di kitab yang sebelumnya, ya ada tiga kata Syekh Abdul Razak. Yang pertama, namanya sabiqun bil khairat, mentauhidkan Allah, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang Allah larang, ditambah sama yang sunnah-sunnah lagi, ini namanya yang paling atas, sabiqun bil khairat. Lalu di bawahnya ada yang namanya muqtasid, yaitu dia mentauhidkan Allah dan mencukupkan dengan yang wajib-wajib saja dan meninggalkan yang Allah haramkan, ya tanpa mendatangkan sunnah-sunnahnya yang dianjurkan. Ini dua-duanya masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Yang ketiga namanya zalimun li nafsihi. Dia mentauhidkan Allah, tapi dia masih punya dosa-dosa yang dia buat. Maka orang-orang yang nomor satu dan yang nomor dua tadi itu masuk surga tanpa hisab. Adapun zalimun li nafsihi, mereka lah yang nanti bisa jadi masuk neraka dulu karena dosa-dosanya terlalu banyak. Untuk dicuci dulu, namun tauhidnya akan menolong dia dari yang namanya kekal di neraka. Jadi tidak mungkin orang-orang seperti itu kekal di neraka, dia akan dikeluarkan oleh Allah SWT dari neraka saat sudah dosa-dosanya bersih. Ya, adapun yang dua tadi itu tidak pakai mampir di neraka, langsung masuk, bersih, murni tauhidnya, tidak bawa dosa sama sekali. Ya, subhanallah. Betapa bahagianya saat seseorang kelak itu tahu, ya dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan berhasil melalui sirat. Subhanallah. Ya saat seseorang ini berhasil di dunia para jamaah ya, apa yang kita mau mungkin sama Allah dikasih rezeki yang lapang misalkan, atau juara ini dan juara itu, terkadang dia selebrasi, terkadang dia menangis bahagia sampai jatuh tersungkur ya nangis-nangis. Gimana saat dia besok berhasil melalui sirat dan di depannya ada pintu surga? Subhanallah. Allahu Akbar. Ya, terkadang kita membayangkan itu bagaimana. Ya, bahkan ada yang bilang hampir-hampir hatinya itu hancur bukan karena sedih, tapi karena bahagia. Allahu Akbar. Makanya para jamaah subhanahu Allah, jangan main-main sama yang satu ini. Jangan main-main sama tauhid, jangan main-main sama yang namanya kesyirikan. Pastikan saat kita mati, kita berada di atas tauhid, kita tidak bawa yang namanya kesyirikan. Karena sungguh tidak akan dibiarkan oleh Allah kekal di neraka, melainkan mereka adalah orang-orang musyrik. Sebagaimana Allah atau Rasulullah SAW bersabda, Amaral malaikata ayyukhriju minan nari man kana la yushriku billahi syai'an mimman aradallahu ta'ala ayyarhamahu mimman yakulu la ilaha illallah. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menceritakan bahwasanya kelak Allah memerintahkan para malaikat untuk mengeluarkan dari neraka siapa-siapa yang tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali, mimman aradallahu taala, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, yang Allah inginkan, oleh Allah ingin dirahmati orang tersebut sama Allah, diperintahkan ke malaikat, keluarin tuh fulan fulan fulan, keluarkan. Mereka-mereka yang dahulu mengucapkan la ilaha illallah, keluarin dari neraka. Subhanallah. Begitu juga para jamaah sekalian yang selanjutnya dari buah tauhid, ya, dan termasuk dari sebab dilapangkan dada seseorang di atas muka bumi ini, bahwasanya tauhid itu dapat membuat seseorang lapang dada. Dan salah satu sebab utama yang terbesarnya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat membuat orang itu lapang dada hidup di atas muka bumi ini. Husnudzon sama orang, husnudzon sama Allah.
Terima kalau kena musibah. Nggak sibuk nyalahin sana nyalahin sini. Tenang hidupnya. Rezeki sedikit alhamdulillah. Rezeki banyak bermanfaat buat dia dan banyak orang ya. Lapang dadanya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-An'am ayat 125, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadruhu lil Islam." Barang siapa yang Allah inginkan hatinya, Allah beri petunjuk hatinya, maka Allah akan lapangkan dadanya dengan Islam ini. Untuk nerima Islam ini. Waman yurid ayyudhillahu, namun siapa yang Allah kehendaki dia untuk tersesat, siapa yang sama Allah mau disesatkan, ya ja'at sodrahu dayikan, Allah akan sempitkan hatinya, ya harajan, hatinya gundah gulana, karena ma yas'adu fis sama, seakan-akan dia sama Allah diangkat ke atas langit. Katanya orang-orang IPA, ya anak-anak IPA ini anak IPS ya makanya bukan anak IPA. Ayat ini itu membuktikan bahwasanya semakin tinggi orang itu berpijak, maka semakin sulit dia dapat oksigen. Betul ya? Kenapa? Ya ini kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan dadanya sesak. Seakan-akan dia sama Allah diangkat ke langit. Jadi semakin orang naik ke atas langit, semakin tinggi, maka semakin sesak dadanya. Karena betul kalau ilmunya mungkin bilang oksigen semakin sedikit, semakin susah dia nafas. Ya subhanallah, Allah sudah kasih tahu nih dalam surat Al-An'am 125. Ya tapi bukan itu yang mau kita bahas. Intinya di sini orang yang mentauhidkan Allah, salah satu keutamaan dan faedahnya adalah dia akan menjadi orang yang lapang dada. Orang yang kuat, ya santai hidupnya. Kenapa? Karena sama Allah Subhanahu wa taala dilapangkan dadanya, dikasih petunjuk sama Allah. Sebaliknya kesyirikan itu menyesatkan orang dan menjadi sebab utama sesak dada orang. Orang kalau lapang dada jamaah, ya cemerlang akalnya. Kena musibah, kena masalah, dia tahu harus berbuat apa. Tapi orang yang sempit dadanya, kena masalah satu, ke barat, ke timur, kalang kabut, setengah mati. Seakan dunia ini semuanya nyerang dia. Ini sesuatu yang mengerikan. Ya, tapi orang yang mentauhidkan Allah, salah satu faedahnya, lapang dada, tenang hidupnya. Dan ini yang kita inginkan. Ini yang kita mau. Saat kita sama Allah diberi kelapangan dada. Saat kita sama Allah Subhanahu wa taala diberi kenyamanan dalam hidup ini, tenang hidup. Ada tenang, tidak ada tenang, punya tenang, tidak punya tenang. Selalu husnudzon sama Allah, selalu berprasangka baik. Selalu dia bisa bilang alhamdulillah. Dan ini yang kita inginkan dalam hidup. Bukan saat senang kita hura-hura, saat kita susah stres, bukan itu yang kita inginkan. Kita ingin di mana keadaan kita, kapanpun dimanapun, seperti apapun itu, kita ingin tenang. Kenapa? Tenangnya dari mana? Ya dari lapang dada ini para jamaah. Yang selanjutnya Syekh di sini menjelaskan bahwasanya dari buah tauhid adalah annallaha takaffala li ahlihi bil izzi wan nasri fid dunya wat tamkini fil ardi wa salahul ahwal. Wa salahil ahwal. Disebutkan di sini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin siapa-siapa yang mentauhidkan Allah dengan kemuliaan. Ini satu. Yang kedua, kemenangan di dunia dan di akhirat. Lalu tamkin, ya, kokoh, menang dan kokoh, sulit untuk ditaklukkan di atas muka bumi ini. Dan sebab Allah dijamin sholahul ahwal, keadaannya akan baik terus. Sebagaimana Allah SWT sebutkan itu semua dalam surat An-Nur ayat 55. Kita baca ayatnya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kalian yang beriman wa aminus sholihat, dan juga selain beriman beramal soleh. Apa kata Allah? Yang beriman dan yang beramal soleh sama Allah dijanjikan. Yang pertama, la yastakhlifannahum fil ardi. Allah akan menjadikan mereka khalifah, penguasa di atas muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan para penguasa yang ada sebelum-sebelum mereka. Itu yang pertama.
Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum, dan Allah akan kokohkan agama yang diridhoi oleh Allah ini. Itu yang kedua, kokoh agama Islam ini. Tidak mudah goyah, tidak mudah ditumbangkan sama orang. Wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan Allah akan gantikan rasa takut mereka menjadi rasa aman. Dan itu tutup ayatnya dengan syarat yang ketiga. Selain beramal soleh dan beriman, ada satu lagi syaratnya. Untuk mendapatkan poin-poin yang tadi, ya berkuasa di atas muka bumi, ya lalu ya sama Allah dititipkan muka bumi ini kepada dia. Maksudnya dia yang berkuasa di atas muka bumi, mereka yang berkuasa di atas muka bumi. Lalu yang kedua, agamanya kokoh, tidak mudah di ya, runtuhkan oleh orang, dan Allah akan menggantikan rasa takutnya dengan rasa aman. Syarat yang pertama beriman, beramal soleh, lalu ditutup di yang terakhir ini. Syaratnya juga adalah ya budunani, mereka hanya menyembah aku semata, la yusyriku nabi syai'an, mereka tidak berbuat syirik kepada Allah sama sekali. Lihat, ya ini faedah dari saat seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih sama Allah yang sangat banyak. Kita lihat ya jamaah gimana dahulu Rasulullah SAW dari Mekah, kota kecil di tengah-tengah padang pasir, tidak ada apa-apanya, bahkan tumbuhan pun sulit untuk tumbuh di sana. Sumur pun setengah mati untuk ada, kecuali ya sumur Zam-Zam itu pun Allah Subhanahu wa taala yang kasih itu. Ya, sisanya setelah mati mungkin ada sumur di sana. Kanan kirinya pegunungan batu semua, yang mereka tinggal di lorong-lorong di antara gunung dan gunung. Di tengah-tengahnya ada Ka'bah dan pasar-pasar dan ratusan patung yang mereka jadikan sebagai Tuhan. Dari kampung sekecil itu bisa menguasai dunia. Dua, negara adidaya takluk, hancur berkeping-keping, tidak pernah kembali lagi saat sudah diserang sama kaum muslimin. Bahkan sampai ke Eropa sana, yang tidak bisa dibendung. Janji Allah Subhanahu wa taala kepada siapa-siapa yang menyembah Allah semata dan tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bukan main-main, janji Allah Subhanahu wa taala benar. Kita pernah lihat itu terjadi. Namun saat sudah mulai mereka banyak yang berbuat syirik kepada Allah, ya mulai lagi kehinaan datang. Mulai lagi kaum muslimin lemah, agama Islam diombang-ambing, padahal kaum muslimin sangat banyak, ada miliaran jumlahnya, namun tidak berarti apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Mungkin salah satu sebabnya adalah masih banyak kaum muslimin yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, disadari atau tidak disadari. Oleh selanjutnya para jamaah sekalian, kata Syekh, wa minha, dan juga dari buah tauhid seseorang adalah anna tauhida yaftahu lil abdi babal khairi was sururi wal ladzati wal farhi wal ibtihaji wat tuma'nina. Bahwasanya tauhid itu adalah membukakan bagi seorang hamba pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebahagiaan, pintu-pintu kelezatan, pintu-pintu kesenangan, pintu-pintu ketenangan. Dan ini yang kita cari. Kita nyari duit buat apa? Supaya bahagia, supaya merasakan kelezatan hidup. Iya kan? Kita istirahat juga sama. Semuanya ujung-ujungnya kita ini mau senang. Kita mau tenang hidup, sama. Tumaknina, semuanya ingin tenang hidupnya. Maka jawabannya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dapat mendatangkan ya kebaikan, kebahagiaan, kelezatan, kesenangan, dan juga ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman itu, dengan kata lain, Allah mentauhidkan Allah dan merasa aman, merasa tumaknina hati-hati mereka dengan zikir kepada Allah. Ya, lihat di sini. Zikir kepada Allah, tapi sama Allah disebut di awal tuh. Ya, apa? Alladzina amanu, orang yang beriman. Membangun zikirnya itu di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, kata Allah. Bukankah dengan berzikir kepada Allah jiwa-jiwa ini akan tenang, ya, tentram. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya sebaliknya ini. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang enggan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah jelas orang yang ya
Pelaku kesyirikan itu jarang mengingat Allah. Kenapa? Tidak kenal sama Allah. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dia lebih ingat dengan hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang sama dia diagungkan. Diagungkan sebagaimana diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingatnya bukan sama Allah, ingatnya sama yang lain. Diancam sama Allah barang siapa a'radu an dzikri, yang tidak mau mengingat Allah, enggan untuk mengingat Allah, fa innalahu ma'isyatan dhanka. Baginya kehidupan yang sempit. Yang tadi tenang hatinya, yang ini sempit, sesak, ya. Ma'isyatan dhanka, hidupnya sempit, susah, berat. Meskipun sama kita dilihat, orangnya kok kayaknya senang-senang aja hidup ya. Tapi dia yang bisa merasakan sesak dadanya yang dia rasakan saat dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak kaget ya, orang-orang yang dianggap orang yang berbahagia di dunia ini dengan segala kekayaan yang dia punya, ternyata digeledah di rumahnya banyak obat-obatannya, banyak minuman kerasnya dan yang lain-lain. Kenapa? Untuk melegakan dadanya yang sesak. Mereka butuh dengan itu semua. Mereka orang-orang kafir mungkin setiap weekend ya ngabisin hartanya yang dia dapatkan selama sepekan itu ya dengan apa? Dengan homer, minum obat-obatan dan lain-lain. Ya pesta-pesta perempuan-perempuan dan lain-lain. Kenapa? Karena hidupnya itu penat, capek, lelah, sesak. Tidak merasakan lezat, tidak merasakan kesenangan, tidak merasakan kebahagiaan, tidak merasakan tumak nina. Jauh dari Allah Subhanahu wa taala soalnya. Tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu ada seseorang yang ya orang kafir masuk Islam di Eropa, ditanya, "Kenapa kok masuk Islam?" Ya kata beliau, "Kami ini mencari apa yang dapat membuat hidup kami ini tenang, tentram, tidak gundah gulana setiap hari. Teman-teman banyak yang bunuh diri dan seterusnya. Kami pikir itu semua bisa didapat dengan uang, dengan kenikmatan dunia. Akhirnya kami mencari uang. Setelah kami punya uang, ternyata masih belum. Kami pakailah itu obat-obatan. Kami main perempuan dan lain-lain, LGBT dan lain sebagainya. Semua sudah dicoba. Ternyata semua tidak dapat membuat dada ini tenang, dada ini senang, dada ini bahagia. Dada ini merasa kelezatan. Tidak bisa, kata mereka. Dan kami temui subhanallah, ini semua ada dalam Islam. Makanya kami sekarang bondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Ini yang kami cari sekarang. Ini yang kami cari dari dulu, sekarang sudah kami dapatkan. Ketenangan dalam hidup, tumanina. Ya, lezat beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ya puasa, subhanallah. Itu mendatangkan ketenangan, kelezatan dan kesenangan dalam hidup seseorang. Lalu para jamaah subhanahu wa ta'ala, kata Syekh di sini, wa ba'd, dan inilah ya, apa yang bisa saya sampaikan dari tulisan yang singkat ini tentang pilar-pilar tauhid. Lalu apa saja yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu dari bagian-bagian dari pilar tauhid tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua manfaat dari apa yang kita baca, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua atau ilmu yang sudah kita pelajari ini adalah hujjah bagi kita semua, bukan malah hujjah yang kelak akan menghancurkan kita di akhirat. Maka selesai bukunya, namun di sini ada sedikit tambahan. Apa manfaat dan eh, buah yang dipetik dari at-tauhid? Yang pertama atau yang selanjutnya, poin yang selanjutnya adalah orang yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu dianggap mayit. Dengan kata lain, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang hidupnya betul-betul hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Au man kana maitan fa ahyainahu." Atau itu mereka-mereka yang dulu mayit lalu kami hidupkan kembali. Maksudnya siapa? Ya orang-orang dulu zaman jahiliyah itu mayit semua. Kenapa? Tidak mentauhidkan Allah. Fa'ahyainahu. Lalu kami hidupkan kembali mereka. Dengan apa? Dengan keimanan dan dengan tauhid.
Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 24, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, kalau diseru oleh Allah dan Rasulnya itu datangi. Jawab itu seruannya. Ya kalau kalian didata, dipanggil, datangi. Kenapa? Lima yuhyikum. Agar kalian hidup. Karena itu dapat menghidupkan kalian. Ya taat sama Allah. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat menghidupkan kalian. Begitu juga ya, manfaat yang lain yang dihasilkan dari orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala hidupnya itu hidup yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang-orang yang jauh dari tauhid adalah orang yang hidupnya itu seperti hewan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 44, "Inhum illa kal an'am bal hum adhallu sabila." Tidaklah mereka atau sungguh mereka itu melainkan seperti hewan-hewan ternak, bahkan lebih parah daripada hewan ternak. Makanya kita lihat itu perzinahan ya di negeri-negeri kafir itu, ya mungkin yang tinggal di sana tahu betapa dahsyatnya mereka itu melakukan hal-hal demikian ya. Bunuh orang, zina ke sana kemari, ya mungkin dizinai ibunya sendiri, bapak sama anaknya, ada bahasanya incest lah bahasanya mereka ya. Naudzubillah, ini lebih parah dari hewan ternak. Bikin ramuan-ramuan aneh-aneh. Ya kalau di Indonesia ini anak-anak yang mungkin tidak punya uang tapi sudah pengen nge-fly begitu, apa yang dibuat? Itu pembalut, ya pembalut punya akhwat itu kalau lagi datang bulan itu digodok di air, nanti airnya diseduh. Jadi pembalutnya dimasukin digodok sama air itu, terus nanti airnya diminum. Supaya apa? Nge-fly. Bisa dibayangkan? Mungkin sapi itu tidak mau minum airnya. Mungkin lalat pun tidak mau hinggap di situ, tapi sama orang diminum. Apa ceritanya? Itu mereka-mereka yang pakai lem ibon, lem disedot ya, dimasukin ke uteknya sini lemnya. Kenapa? Ya ini, Allah sudah kasih tahu, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti hewan. Tidak ada yang dia sembah, tidak ada yang dia takuti, bahkan lebih sesat daripada hewan. Mengerikan para jamaah sekalian. Dan disebutkan bahwasanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah menjauhkan seseorang dari gundah gulananya hati, menjauhkan seseorang dari was-wasnya setan. Ya, rasa takut, gundah gulana, was-was, ini orang-orang yang mentauhidkan Allah akan dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat seperti ini. Kalaupun dia diuji sama Allah, kena musibah dengan was-was, ya ada. Namun kebanyakan orang mentauhidkan Allah itu jauh dari yang namanya was-was, jauh dari pemikiran-pemikiran yang menyedihkan, ya jauh dari yang namanya gundah gulana setiap hari yang dia rasakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya jelaskan dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas." Ya. Aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Lihat orang yang punya tauhid berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Malikin nas, ilahin nas. Ya. Eh, derajanya para manusia, Tuhannya para manusia ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta dijauhkan dari apa? Mencari waswasil khannas. Ya. Dari waswas. Ya, dari setan yang selalu membisikkan was-was di dada-dada manusia. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari itu. Ini salah satu buah dari tauhid, saat seseorang oleh Allah dijauhkan dari was-was, dijauhkan dari gundah gulana yang berlebihan yang mengantarkan orang ke tempat yang aneh-aneh. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir para jamaah sekalian ditutup bahwasanya tauhid ini adalah yang menyebabkan semua orang itu mendapatkan seluruh kebaikan dunia dan di akhirat. Ya, maka para jamaah subhanahu wa Allah, semoga yang disampaikan bermanfaat dan semoga pertemuan-pertemuan yang selanjutnya ada buku-buku yang lebih baik untuk kita bahas, insya Allah yang lebih bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia apalagi nanti di akhirat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda serahkan kepada moderator, silahkan.